Halo teman-teman trader dan investor. Selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 14 Desember 2022, hari yang masih on track dengan view kemarin. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, jadi tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator di ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat, analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini cukup ramai, sempat melemah, sempat menguat, lalu koreksi, sempat melemah, lalu rebound juga. Dan dari transaksi adalah 15,1 triliun dengan pergerakan asing hari masih galak net sell-nya. Total 1,1 triliun. Dominan di pasar reguler 690 miliar dan di pasar nego 406 miliar. Kalau kita lihat IHSG koreksi sendiri dibandingkan bursa Asia lain, dan ya malam ini memang ada agenda yaitu FOMC. Cuman terlepas dari itu semua, memang jatahnya hari ini koreksi dulu sesuai view kemarin. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini. Terlihat komoditas mulai pada rebound. Ada Adaro 108,7 miliar, ITMG 40,9 miliar, INKP 22,4 miliar, Bukalapak 21,3 miliar, Cepin 13,9 miliar, INDF 11 miliar, CTRA 10,6 miliar, Pegas 8,7 miliar, GGRM 7,6 miliar, HIL 6,6 miliar, Inco 6,6 miliar, Indi 6,5 miliar, Unilever 6,2 miliar, SMGR 3,1 miliar, PTBA 1,8 miliar, dan Friends 1,6 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada BBCA 314 miliar, Goto 168 miliar, BBRI 99 miliar, Bank Mandiri 88 miliar, BBNI 63 miliar, Telkom 41 miliar, Astra 40 miliar, Arto 28 miliar, Unit Tractor 17 miliar, KLBF 16 miliar, Indosat 15 miliar, Alfamart 11 miliar, Antam 11 miliar, MTEK 10 miliar, dan BRIS 10,3 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Yang hari ini IHSG terlihat galau. Naik reject, turun tapi juga enggak. Kalau kita lihat di trading view, candlenya agak aneh bodinya, walaupun open OHLC nya sama, open high low close. Cuman kalau di Stockbit ini sebenarnya sama-sama trading view ya, cuman dari Stockbit aja candlenya lebih bener yang ini biasanya, karena entah kenapa trading view candlenya sering error, gap nggak kelihatan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ya kira-kira candle saat ini seperti ini, cuman saya kalau buat analisa TA lebih enak pakai ini, walaupun intinya sama aja, cuman lebih terbiasa aja kali ya. Dan ya sudah saya brief kemarin baik di YouTube maupun di persiapan pagi juga di grup. Memang hari jatahnya sesuatu yang sangat wajar kalau market koreksi dulu, seperti itu. Kenapa? Ya karena memang mekanismenya seperti itu. Setelah rebound, kalau mau konfirmasi ya butuh higher low dan juga higher high. Itulah yang dinamakan konfirmasi ketika reversal. Kalau cuma rebound doang itu malah bakal kurang bagus karena ada indikasi dead cat bounce. Cuman ya kalau ada higher low higher high, itu indikasi bagus untuk menuju swing high. View masih sama, untuk bigger view market masih sideways, sedangkan untuk smaller view kita melihat ada sebuah downtrend channel dengan resisten yang masih sama juga. Nih, seperti kemarin. Dan target saya rasa sih 6864 sampai 6917. Hari ini juga high-nya sudah mendekati 6854 ya. Ini juga high-nya 6854, 10 tick dari resisten 0,382. Sebenarnya kalau candlenya hari ini sangat solid ya, reject kuat, besar potensinya besok melanjutkan penurunan untuk bikin higher low lalu higher high. Cuman berhubung agak galau kayak gini candlenya ya, saya rasa ini masih 50-50, jadi perlu dilihat candle besok untuk IHSG ini. Bisa aja dia jadi inside bar, misalkan kayak gini ya. Misalkan jadi inside bar seperti ini. Nanti konsol di dalamnya baru akhirnya breakout atau breakdown gitu bisa, atau besok melanjutkan penguatan gitu bisa juga, atau besok retrace dulu bikin higher low gitu bisa juga, seperti itu. Dan ya masih perlu dilihat untuk besok hari Kamis, karena hari ini candlenya masih kurang mantep
Cuman so far memang ada reject dari area neckline yang sebelumnya support atau neckline, sekarang sudah ada reject seperti itu. Yang jelas intinya masih sama untuk saat ini. Selama tidak jebol 6641 itu market tidak masalah. Tapi kalau jebol dari 6641, koreksinya bakalan semakin dalam dan deras. Kenapa? Ya karena slope menguat, structure lebih besar juga dia sudah mulai downtrend juga. Jadi ya perhatikan area-area tersebut. Selama pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk incar saham-saham yang terlihat menarik. Indikasinya apa? Koreksinya volume kecil dan tidak jebol dari support. Cari yang uptrend atau misalkan mau reversal, ya cari yang baru retracement dan lain sebagainya. Yang jelas untuk market selama tidak jebol 6640 tidak ada masalah sama sekali, dan ini adalah kesempatan untuk buy on weakness dalam bentuk pembentukan higher low. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja deh. GoTo kemarin sudah kita bahas, dan dari ini jebol 97-nya, jadi suatu yang wajar, dia retracement dulu. Kalau menurut saya sampai 81 GoTo itu nggak jelek. Cuman memang area supportnya 90 sampai 86 kalau nggak salah, 86 atau 87. Tapi selama tidak jebol 81, GoTo itu menarik. Selama tidak jebol 81, perlu digarisbawahi ya. Tuh, buy technical selama tidak jebol 81, GoTo oke. Tidak kita bahas lagi, biar nggak GoTo tiap hari ya. Saya pengen coba cek kalau Tekno bentuknya baru mirip-mirip sih. Kemarin pada rebound, hari ini retrace dulu, bikin higher low. Ya kalau kalau dikasih konfirmasi besok atau lusa higher high tuh bakal menarik banget untuk sektor Tekno. Beberapa kemarin udah dibahas, ini yang dijualin asing ini. Bevin kemarin udah, Avia masih on track, belum jalan, dan spreadnya kecil-kecil. Nah, yang cukup menarik Agi nih, kita bahas deh Agi. Tuh yang dijualin asing hari ini. Hari ini Agi turun, dia turun 3,86% dengan candle yang solid dan volume yang kalau kita lihat volumenya terlihat rapih ya. Jadi ya terlihat rapih. Entah naik turunnya hampir sama. Dan ya ini adalah view dari Agi, di mana sebelumnya dia punya sebuah uptrend channel nih ya, swing high, swing low, swing high, swing low. Dan terakhir dia kena swing low-nya di 1850, dan sekarang saya rasa sedang posisi swing high seperti itu. Untuk resisten bisa gunakan Fibo, di mana itu ada di beberapa area ini. Dan kalau kita lihat memang hari Jumat kemarin Agi baru aja kena 0,786 dan terjadi reject. Jadi sebenarnya suatu yang wajar dia retrace sampai hari ini. Tuh. Untuk support terlihat ada di area 2200 sampai 2190. Sebelumnya di sini juga neckline ya. Dia bikin ascending atau apalah itu, yang jelas dia higher low dan higher high-nya di 2200. Jadi sebenarnya Agi kalau nggak jebol 2200 itu menarik. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya dia bakal ke support selanjutnya yaitu 2100 dan 2000. Nah, enak ini inget-inget ya. Angka-angka bulat ya untuk Agi ini. Dan saya rasa untuk Agi saat ini kalau kita pakai bigger view ya, selama tidak jebol 1850 tidak jelek. Tuh, jadi ya barangkali ini turun untuk membentuk higher low lebih besar, itu bisa juga. Another view, Agi juga berpotensi membentuk yang namanya uptrend channel. Nah, nih, dan kalau kita lihat dia juga sedang berada di posisi tersebut. Area kemarin di 2400 juga area swing high. Jadi swing low adalah sesuatu yang sangat wajar. Dilihat dari moving average, kalau di daily nggak kelihatan ya dia divergence-nya. Kita coba ke intraday. So far so good, tapi terakhir memang ada divergence seperti itu. Nah, kelihatan ini neckline-nya ada di 2190. Selama nggak jebol area tersebut, Agi harusnya oke. Tapi kalau dia jebol dari 2190, koreksinya bakalan agak dalam, tinggal gunakan support-support tadi. Dan kalau pakai bigger view, selama tidak jebol 1850 itu tidak jelek. Tapi kalau dia jebol 1850, saya rasa kurang bagus untuk Agi. Kenapa? Karena yang pertama jelas dia bakal patah uptrend. Dan yang kedua dia valid lower high dan lower low, ada konfirmasi untuk reversal seperti itu. Kalau terakhir memang view-nya agak kurang oke Agi ini, karena dia 3 kali ini same high, same high, same high, same high. Nah, seremnya ini pullback lower high terus lower low, itu yang kurang enak. Karena di sini juga dia udah breakout structure ya. Ini kan high, higher low, high atau same high, higher low, high atau same high. Nah, ketika dia jebol dari 2060 ini, karena ada potensi kan dia udah membentuk sebuah lower low ya, high
low, same high, lower low. Yang serem adalah ini sekarang dia pullback. Ini untuk worst case skenario nya ya. Dia pullback sampai 0,786 untuk membentuk lower high yang lebih besar, dan dia siap jebol 1850 untuk membentuk lower low yang lebih besar. Itu untuk view kurang bagusnya. Cuma untuk view bagusnya bisa gunakan yang di awal tadi. Yang jelas saat ini tuh gunakan support tadi, dan selama tidak jebol 1850 harusnya oke. Tapi kalau sampai jebol yang 1850, support Agi bakal agak dalam, bahkan bisa sampai 1400-an. Worst case skenario 1000. Tuh. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Di dalamnya hari ini terjadi distribusi juga, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa hari ke belakang tidak signifikan sama sekali. So far so good, lebih ikutin TA-nya aja dan batasi resiko. Untuk Agi, kita masuk ke yang dibeli asing deh, karena yang jualin asing yang menarik cuman Agi doang. Beberapa sudah pada rebound untuk komoditas ya, batu bara tepatnya. Nikel juga rebound, gantian sama kemarin mereka koreksi, Tekno jalan, sekarang Tekno retrace, Komo yang pada rebound. Beberapa juga belum signifikan. Saya pengen bahas Adaro aja deh. Kemarin PTBA-nya sudah kita bahas, sekarang kita bahas Adaro-nya. Karena memang kalau akhir tahun tuh jatahnya Adaro ya. Kalau teman-teman ingat, Adaro ini kan ada dividen akhir tahun. Biasanya 31 Desember itu. Ya, ini kan kalau tengah tahunnya Mei sama Desember. 30 Desember kan. Ini juga sebelumnya. Saya ingat saya tuh kok 2 kali Adaro tuh, pertengahan tahun sama akhir tahun. Ini Mei sama terakhir di sini belum bagi dividen tuh, batubara baru jelek tuh kayak. Atau 2020 saving cash. Tuh ya, kita bahas aja Adaro, di mana hari ini Adaro berhasil naik 3,74% dengan candle yang tidak terlalu solid tapi volumenya bagus. Tuh. Adaro juga belum ada konfirmasi, walaupun view-nya terakhir ini adalah flag atau bullish flag, di mana ini tiangnya, lalu ini ada benderanya. Dia sudah terlihat break dari flag-nya, tapi belum break high ya. Karena dia masih kejedot di resisten 3930. Untuk konfirmasi adalah 3930. Maka dari itu, karena dia sekarang posisi di resist, besok bisa perhatikan 3930 apakah dia breakout atau tidak. Karena kalau dia breakout itu bakal cakep banget. Pertama, flagnya jadi, kedua higher low higher high juga. Dia bisa bikin uptrend baru ya, kayak gini. Nih, bisa swing high atau bahkan view lain. Cup handle bisa juga, banyak view-nya seperti itu. Cuman kalau memang besok Adaro gagal breakout dari berapa tadi? Dari 3930, ya view jeleknya dia baru pullback 2 kali. Tuh, dan dia siap lower low. Jadi bisa perhatikan area tersebut 39, tepatnya 3930. Apakah Adaro berhasil breakout atau enggak? Kalau dia berhasil break dari 3930, perhatikan resisten ini untuk selanjutnya 4060, 4250, dan kalau berhasil break yang 4250, targetnya adalah 4600 sampai 4800. Tuh. Untuk dividennya berapa saya juga belum ngecek Adaro. Cuman ya jelas harusnya masih oke. Nih by technical analysis. Cuman kalau misalkan dia gagal break 39, lalu retracement turun, jebol dari low-nya di 3630, ya bakal terjadi double top, siap-siap koreksi lebih dalam. Untuk bigger view masih belum berubah dari yang terakhir ya. Dia memang masih uptrend, cuman slope-nya sudah terlihat melemah. Trennya mulai melemah dari Adaro. Terakhir juga dia rebound dari uptrend line, dan ya tinggal kita lihat apakah dikasih swing high lagi atau tidak. Tuh. Yang jelas saya rasa untuk sekarang belum ada entry yang cukup menarik. Kalau yang menarik terakhir memang di sini 3400 itu pas kena trend line. Lalu kedua waktu pullback di sini. 2 kali di call di grup. Dan ya untuk sekarang tinggal jaga TS aja kalau menurut saya. Kalau closing di atas 3930 Adaro bagus, upside-nya masih lumayan. Tinggal gunakan resisten ini, tapi kalau gagal break mungkin bisa jaga TS. Di dalamnya terjadi big akumulasi juga, big untuk hari ini. So far so good, ikuti TA-nya aja. Kalau masalah dividend trap nanti bisa harus kita analisa lagi ya, berapa yield-nya dan lain sebagainya, prospeknya, TA-nya. Tuh. Yang penting sama itu batasi resiko aja. Untuk support saya rasa terdekat masih di sini 3820 sampai 38. Karena juga pada intraday dia membentuk higher low higher high di sini ya.
low, high, higher low, higher high. Jadi ada neckline di 3830. Itu support 1, lalu support 2-nya di 3680 sampai 3630. Dan selama tidak jebol support 2, Adaro masih oke. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek Bukalapak, bagus juga, masih on track dengan view. Kita coba cek Excel, sudah mulai rebound pas di 2000 ya, masih on track juga. Kita update kah Excel kah? Boleh deh. Habis right issue juga ya Excel ini. Biasanya pergerakannya masih agak beda, cuman ya coba kita bahas. Oke, hari ini Excel naik 2,97% dengan candle yang cukup solid dan volume yang masih lebih kecil dari kemarin. Cuman so far volumenya sudah cukup menarik. Ini memang kalau baru right issue biasanya kayak gini ya bentukannya. Volumenya agak kurang bisa kebaca, tambah dengan candlestick-nya juga. Terakhir kita bahas Excel ketika kalau nggak salah 8 Desember, saya lupa. Itu ketika dia jebol dari atau 8 Desember kalau nggak 7 Desember, saya lupa konten hari itu, bisa dicek aja. Waktu itu kita cek Excel ini kalau jebol 2160 kurang bagus karena dia membentuk lower high dan lower low dengan target penurunan adalah di 2020 sampai 1920 dan Excel sudah menyentuh area penurunan tersebut. By TA lower low-nya sudah kena target, by TA pun juga dia sudah kena area demand kuat tuh. Cuman memang saat ini masih belum ada konfirmasi dan dia juga masih ada hajatan yaitu right issue seperti itu. Nah, untuk pergerakan kecil karena candle hari ini di dalam candle kemarin kita bisa pakai inside bar di mana gunakan candle tanggal 13 sebagai trigger yaitu 2100 sebagai resisten dan supportnya di 2010. Nih, Excel bakal bergerak di dalam sini sampai dia menentukan arah. Kalau break 2100 saya rasa ada upside yang lumayan, tapi kalau jebol dari 2010 atau 2000 ya target selanjutnya ke sekitar 1920 untuk target lower low-nya. Sedangkan kalau dia break 2100 saya rasa besar potensinya ke 2170 sampai 2200 untuk retest resisten yang sebelumnya menjadi support. Seperti itu. Jadi perhatikan triggernya dari Excel kalau teman-teman punya barang ya, jebol bawah itu dia ada downside, tapi kalau breakout ke atas akan ada konfirmasi untuk naik. Saya bilangnya naik karena kalau reversal masih butuh konfirmasi lagi. Seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko. Di dalamnya untuk bandarmologi belum terlihat bagus dari Excel ini. Terjadi distribusi berdasarkan indikator bandar movement dan ya kembali ke TA-nya. Cuman memang kalau di area 2000 ya, Excel ini by price action murah. Kalau di area 2000 sampai 1930 itu Excel murah di area tersebut. By price action. Kalau by fundamental dan lain sebagainya belum saya riset. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Memang terlihat aktif marketnya ya. Kemarin naik, hari ini pada turun. Saya pengen cek PTPP. Ini konstruksi ini nggak tahu nih kapan kelarnya. Cuman memang kalau kita lihat ya terlepas dari katalis apapun, saat ini memang mereka masih downtrend semua. Jadi ya hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Terlepas dari prospek dan lain sebagainya. Ya saat ini memang sektor konstruksi ini masih downtrend semua. Jadi ya bahasanya kalau kita pakai trend is your friend, ya arahnya baru ke bawah semua. Seperti itu. Hari ini PTPP turun 4,49%. Tumben nih volumenya gede banget. Dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar. Dan ya kalau kita ngomongin konstruksi memang sektor yang masih downtrend sejak tahun 2016. Kalau nggak salah satu sektor sama ya, downtrend semua dari 2016 dan belum terlihat ada hilal untuk reversal. Kemarin sebenarnya sempat kena PHP ini ketika kenaikan di bulan Agustus September ini. Saya kira sudah bottom ya konstruksi ini. Beberapa terlihat bottom di area demand, ada akumulasi, konsolidasi, konfirmasi. Cuman ya market berkata lain, dia membentuk lower high dan malah membentuk lower low semua. Nah, PTPP pun juga sudah valid, dia punya lower low lagi dan ya untuk sekarang dia sedang menuju ke targetnya.
Kalau kita tarik sebuah downtrend channel, kita tarik swing low-nya. Nah, sebenarnya PTPP sudah kena area swing low ya. Jadi sebenarnya ada potensi besok dia bisa rebound atau swing high atau opsinya slope lebih kuat untuk penurunannya. Seperti itu. Nah, untuk support saya rasa kita bisa tarik Fibo dari harga Corona. Apakah mereka mau balik ke harga Corona lagi? Ya bisa juga ya. Ini ada di sekitar 680 support PTPP untuk saat ini. Karena kalau kita lihat temennya ya, kayak SMGR itu juga udah balik harga Corona lagi. Jadi Corona rebound balik ke Corona lagi. Nah, itu tadi untuk target support retracement dari Fibonacci. Sekarang kita bisa cari target lower low-nya karena ini adalah sebuah swing low. Jadi kita tarik Fibonacci untuk mencari target lower low. Dan kalau kita lihat sudah kena targetnya 750 sampai 775 pas dengan swing low-nya juga. Jadi saya rasa untuk saat ini selama PTPP tidak jebol dari low hari ini atau area 730 ada potensi swing high tuh. Cuman kalau yang namanya reversal dan lain sebagainya butuh konfirmasi lebih lanjut. Dan kalau dilihat dari TA-nya sih saya rasa masih kurang bagus untuk cari swing di konstruksi karena ya dia aja bahkan baru aja jebol dari area demand-nya. Kena rebound kuat lagi, kena rebound semakin lemah dan akhirnya sudah tidak ada demand di sana. Seremnya nih jadi area supply ya, area 800 ini. Dan ya itu untuk PTPP, yang penting sama batasi resiko. Ya terlepas dari semua katalisnya ya, mau IKN dan lain sebagainya, suku bunga dan lain sebagainya, ya kalau kita lihat dari sudut pandang TA, memang mereka masih downtrend. Jadi ya hal kayak gini suatu yang wajar. Dilihat dalamnya, distribusinya pun juga masih masif selama kemarin turun sampai sekarang. Dan ya sama, selalu batasi resiko. Itu untuk PTPP. Lanjut coba kita cek si ada Wika, tapi cukup PTPP aja lah perwakilan sektoral. Yang jelas bentuknya masih sama semua. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau walaupun beberapa masih didominasi oleh saham-saham kecil ya. BSSR juga itu dividen. Saratoga kemarin di cover. JSMR rebound. PTBA, SCMA masih on track. Saya pengen bahas JSMR aja deh. Ini salah satu kalau nggak salah juga infra ya, IDX infra. Dan ya lama banget nggak saya bahas JSMR ini. Biasanya kalau lama nggak dibahas tuh karena view-nya masih on track atau menuju ke targetnya. Dan ternyata ya memang JSMR sudah kena target. Tuh. Terakhir kalau nggak salah saya bahas JSMR ketika dia jebol di sini 32. Kelihatan dari tarikan Fibo-nya, kita cari target lower low dan setelah itu ditinggalkan biar menuju targetnya dulu. Dan ya hari ini JSMR naik 2,75% dengan candle yang cukup menarik ini. Candle yang kecil masih ya, dengan volume yang terlihat masih kecil juga. Tuh, terakhir JSMR ini juga mirip-mirip sama konstruksi, dia masih downtrend dan belum terlihat ada arah reversal. Seremnya kalau di sini dia head and shoulder, cuman nggak dikasih sekali lagi, jadinya descending triangle. Kalau kita lihat targetnya, kalau kita pakai descending triangle ya, itu adalah ke sini. Target descending triangle-nya. Bahkan di bawah harga Corona, itu di harga 2000. Untuk JSMR itu. Cuman kalau kita pakai channel. Nah, dia dikit lagi kena target swing low-nya. Yang jelas kalau dari Fibonacci, JSMR ini sudah kena target lower low-nya, yaitu di area 2890 sampai 2680. Maka rebound adalah sesuatu yang sangat wajar. Tapi kalau dilihat dari volumenya ya, ini walaupun ada konfirmasi, hari ini ada konfirmasi ini JSMR ini. Walaupun ada konfirmasi, tapi saya rasa bentuknya kurang enak. Lebih ke pullback sepertinya. Jadi ini saya rasa lebih ke manfaatkan buat exit lah yang bentuknya kayak gini nih. Seperti itu. Kenapa? Karena ya kemarin dia jebol neckline di 3200-an ini, lalu belum ada pullback, kena target lower low dan rebound itu suatu yang sangat wajar. Tinggal PR-nya apakah dia berhasil breakout atau enggak. Cuman kalau dilihat sih sepertinya kurang oke untuk JSMR. Nah, untuk sekarang kalau teman-teman misalkan nyangkut ya, punya barang di atas, tuh kenaikan ini saya rasa kalau untuk view pendek ya, kalau view panjang jelas harus lebih dalam lagi untuk lihatnya. Tapi kalau dari view pendek saya rasa ini adalah pullback
sebuah pullback. Yang sebelumnya support, ketika dijebol, nah dia naik dulu uji, become resisten, baru turun lebih dalam lagi. Itu untuk worst case skenario-nya. Seperti itu. Nah, kira-kira sampai mana itu, Mas? Kalau kita lihat sih pakai misalkan trend line dan Fibonacci. Nah, ini terlihat ada resisten juga. Nah, ini ya. Di area 3030 sama 3100 itu terdekat. Kalau 0,618-nya pas di 3200. Dan saya rasa kalau dekat 3200 lebih baik minimal ya kurangi porsi, karena pasti dia butuh kaki kedua. Entah itu higher low, same low, atau bahkan lower low, itu belum ada yang tahu kalau di sana. Cuma untuk sekarang arahnya kalau dilihat ya, saya rasa lebih ke pullback. Kenapa? Karena ketika turun volumenya kuat, ketika rebound volumenya terlihat kecil. Seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat pakai bigger view ya, saat ini JSMR juga sudah mulai masuk ke area kuatnya. Cuman ya kemarin dia habis breakdown area kuatnya juga. Jadi tuh, kalau saya rasa ini lebih ke pullback sih. Mungkin itu bisa dimanfaatkan sampai 3200 ya kalau dikasih. Tapi kalau ada reject di area 3200, saya rasa jangan ragu untuk TP sih. Itu kalau menurut saya, cuman keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Untuk support, kita bisa gunakan gap ini sebagai support 29 sampai 2950. Sedangkan untuk resisten, gunakan Fibonacci tadi. Dilihat dalamnya hari ini JSMR terjadi masih distribusi cukup masif. Tuh. Jadi ya kira-kira itu tadi untuk JSMR. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.